المغفرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنعم به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنعم به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الرقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, saya puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Itu termasuk daripada bentuk hidayah Allah dan taufiknya, kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah yang sangat mulia ini, bahkan termasuk daripada perkara wajib
bahkan paling wajib daripada yang wajib. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya sesuatu yang paling wajib daripada semua yang wajib adalah mempelajari ilmu yang wajib, bahkan mengalahkan kewajiban sholat. Artinya orang nggak mungkin sholatnya benar kalau nggak belajar dulu. Orang sholat nggak belajar malah nambah dosa. Maka kewajiban dia belajar sholat dulu, baru dia sholat. Bahkan seseorang nggak bisa dia beriman tanpa dia mempelajari apa itu rukun iman. Sehingga dalam hal ini mempelajari keimanan hukumnya lebih wajib daripada beriman itu sendiri. Sehingga dalam hal ini kewajiban belajar ya, itu kalau berkaitan dengan sesuatu yang wajib maka belajarnya wajib. Jika berkaitan dengan sesuatu yang sunnah, belajar sholat tahajud, mempelajari ilmu sedekah, ilmu puasa sunnah, hukumnya sunnah. Sama dengan mempelajari sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah-sunnah dalam wudhu, hukumnya sunnah. Mempelajari rukun sholat, rukun wudhu, hal-hal yang membatalkan puasa, sesuatu yang mewajibkan mandi, hukumnya wajib karena berkaitan dengan kewajiban. Ketika seseorang itu meremehkan sesuatu yang wajib, maka dia berdosa. Bahkan disebutkan jika seseorang itu memiliki waktu yang cukup, waktu luang untuk belajar agama, tapi malah dia gunakan waktu luang itu untuk belajar ilmu yang gak wajib, maka dia berdosa. Sama dengan orang yang punya kesempatan sholat qadha tapi dia pakai untuk sholat sunnah. Ini sama hukum. Nah, walaupun dalam masalah qadha itu ada khilaf, tapi masalah mempelajari yang wajib ini penting. Dari sini kita ketahui kebanyakan muslimin punya dosa dalam masalah ini. Kebanyakan muslimin dewasa ini memiliki dosa dari sisi teledor dalam belajar agama. Bahkan ada sebagian yang menganggap itu hanya selingan. Ya kalau ada waktu hadir, kalau nggak ada waktu ya nggak hadir. Ini selingan berarti. Tapi urusan cari nafkah, urusan ini tuh nomor satu. Tapi urusan ini ya kalau sempat hadir, nggak sempat nggak hadir. Ini nggak boleh demikian. Imbasnya kalau seorang itu meremehkan sesuatu yang Allah wajibkan, maka akan semerawut hidup dia. Banyak masalah-masalah yang disebabkan karena dosa ini. Dosa dia tidak mengindahkan perintah Allah ini. Bagaimana orang bisa baik kalau dia jauh-jauh daripada ilmu agama? Sementara ilmu ini mengatur kehidupan manusia sehingga menjadi kehidupan yang sakinah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang itu berlanjut kepada kehidupan abadi kelak setelah kematian. Dan termasuk daripada perkara yang wajib untuk dipelajari oleh muslim adalah ilmu tentang macam-macam hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga dia bisa menjauhinya. Sebagaimana kita diwajibkan oleh Allah mentaati seluruh perintahnya, kita juga diwajibkan oleh Allah menjauhi seluruh larangannya. Bahkan ketakwaan yang wajib maksimal, tidak ada lagi dispensasi, keringanan, itu meninggalkan maksiat. Dan ini diartikan oleh sebagian tafsir firman Allah Ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam hal apa? Meninggalkan kemaksiatan. Jadi nggak ada istilahnya orang ada keringanan maksiat, nggak ada. Tapi kalau urusan melakukan kewajiban itu banyak dispensasi. Dan ini diarahkan
dengan firman Allah, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekuat kalian. Artinya laksanakan perintah Allah semampunya. Gak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Gak bisa duduk, boleh berebah. Untuk melakukan kewajiban banyak keringanan. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan tidak ada keringanan. Benar-benar meninggalkan. Dari sini kita ketahui berarti mempelajari kemaksiatan untuk bisa menjauhinya itu lebih wajib daripada mempelajari ketaatan untuk dilakukan. Orang belajar sholat wajib, tapi ingat, belajar macam-macam perbuatan haram juga wajib agar bisa menjauhi. Dari sini beliau Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir Ba'alawi radhiyallahu anhu menjelaskan di bab terakhir tentang maksiat-maksiat itu. Dan kalian perhatikan, kebanyakan kemaksiatan pada manusia itu muncul dari organ-organ khusus, contoh mata, telinga, mulut, ya, kemudian perut, tangan, kaki, hati, ya. Dan ini anggota-anggota yang sering maksiat muncul dari manusia di situ. Nah, kita kemarin terakhir membahas tentang maksiat lidah, ya, yang mana disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana beliau bersabda, hal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Tidak ada yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka kecuali hasil dari lidahnya. Kebanyakan orang masuk neraka karena hasil dari lidahnya. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, di manakah letak keselamatan agama seseorang itu? Keselamatan dia nanti di akhirat itu di mana letaknya? Nabi ngasih 3 tuh. Yang pertama, amsik alaika lisanak, tahan lidahmu untuk berbicara. Artinya lebih banyak mikir sebelum mengucap. Amsik alaika lisanak. Yang kedua, wabki ala khoti'ati, seringlah menangis akan dosa-dosamu. Yang ketiga, waliyasahka baitu, hendaknya betah engkau di rumah. Artinya jangan banyak keluar kalau tidak ada urusan. Apa ini maksudnya banyak keluar di sini? Artinya jangan pengen ngerti kabar orang. Jangan pengen ngerti kabar sekarang. Mending gak ngerti. Karena kalau sudah orang itu pengen tahu, kepo dia dengan kabar terkini, itu bisa mengakibatkan menyalahkan orang yang gak tahu dia salah apa enggak, mengomentari sesuatu yang dia gak ngerti, mengomentari sesuatu yang dia gak paham. Gak usah. Banyak kita ini mengomentari sesuatu yang kita gak paham di situ. Kenapa? Karena pengen tahu kabar orang lain. Di sini Nabi mengisyaratkan waliyasahkan baitu, hendaknya rumahmu itu luas untuk engkau. Artinya betah-betahnya di rumah. Jangan mau ngerti urusan orang. Nah, kalau sudah 3 ini dilaksanakan, maka Anda akan dapat keselamatan di akhirat. Ya. Dan poin yang pertama, menjaga lidah. Karena itulah para ulama mengatakan al-lisan shaghirun jirmuh kabirun jurmuh. Lidah itu kecil bendanya tapi besar akibatnya. Kecil bendanya tapi besar akibatnya. Orang bisa masuk neraka selamanya karena lisan. Dan dia bisa selamat dari neraka selamanya karena lisan juga. Apa itu? Syahadatain. Ya. Dikatakan di sini wa minha, ai wa min ma'asil lisan, di antara maksiat lidah sabbus sahabah, mencaci sahabat. Ya, mencaci sendiri itu hukumnya dosa. Nabi bersabda, sibabul mu'min fusuq, mengejek orang beriman itu bentuk kefasikan.
Ya. Apalagi nuduh dia yang enggak. Ini ngejek saja itu bisa fasik. Nuduh syirik lah, nuduh keluar dari Islam itu bahaya. Hati-hati. Jangan sembarangan nuduh-nuduh yang macam-macam. Ya, ini orang baik Anda tuduh, oh ini syirik nih, ini gini nih, gara-gara dia tahlilan, gara-gara dia mengadakan maulid, langsung dibilang syirik. Hati-hati. Ya, orang biasa saja kita salahkan demikian bahaya, apalagi ini orang soleh. Hati-hati. Ya. Urusan dia syirik bukan urusan Anda. Anda nggak mungkin disiksa karena kesyirikan orang. Tapi lidah Anda menuduh orang itu syirik, ini berbahaya. Lidah Anda nuduh fulan buruk, fulan gini, itu yang berbahaya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Jangan kalian saling memanggil dengan lakob, dengan gelar yang nggak baik. Ya, sudah namanya sudah jelas dipanggil dengan nama gelaran, nama ejekan, nggak boleh. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ini sejelek-jeleknya kefasikan setelah keimanan. Beriman kok punya sifat gini, nggak baik. Bahkan disebutkan termasuk itu memanggil orang tuanya, kadang mengejek orang tua orang lain. Nabi pernah bersabda, nanti akan datang suatu masa orang-orang mengejek orang tuanya sendiri. Ya Rasulullah, bagaimana orang itu ngejek orang tuanya sendiri? Iya, dia ngejek orang tua temannya, akhirnya temannya ngejek orang tua dia. Maka dia penyebab orang tua dia diejek. Ini banyak terjadi. Bahkan dan untuk ke sahabat itu termasuk dosa besar. Ya. Karena sahabat ini manusia yang sudah dinas dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah berfirman, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. As-sabiqun awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam daripada muhajirin dan ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dalam kebaikannya, radhiyallahu anhum, Allah sudah ridho pada mereka. Wa radu an, dan mereka ridho kepada Allah. Jadi hati-hati membahas sahabat, hati-hati. Karena sekarang ini mama banyak dari orang-orang pinter, ya, sehingga bilang orang alim, orang pinter, yaitu yang ilmunya tinggi tapi adabnya kosong. Hati-hati ya. Ilmu itu harus bersanding dengan adab. Bahkan Imam Malik mengatakan, kalau ilmumu bertambah 1 sendok, ya, maka adabmu harus bertambah 1 mangkok. Ini beliau bahasakan dengan ucapannya, ija'al ilmaka milha wa adabaka daqiqah. Jadikan ilmumu itu ibarat garam, dan adabmu, akhlakmu, ya, itu ibarat tepung. Orang kalau mau bikin adonan, tepungnya apa, garamnya yang banyak. Tepungnya. Kalau sama, jadi nggak enak. Sama lo nggak enak. Tepung 1 kilo, garam 1 kilo, gak ada yang mau makan, Pak. Tepung 1 kilo, garamnya paling 2 sendok atau 3 sendok. Itu aja sudah keasinan. Artinya, seseorang kalau bisa menjadi, dia mau jadi baik, maka adabnya harus puluhan kali lipat dari ilmunya. Kalau orang Indonesia itu mengibaratkan ilmu padi, semakin bertambah padinya, semakin menunduk dia. Semakin berilmu, semakin. Ini sekarang banyak orang berilmu tapi tanpa adab. Apa penyebabnya? Mama belajar agama bukan dari seorang ulama, dari sosmed, dari Google. Akhirnya dia ilmu bertambah, adab gak ada. Apa konsekuensinya?
orang baru belajar sudah ngomentari orang terdahulu. Imam Syafi'i ini banyak salahnya. Wah, imamnya apalah? Ini imam besar, apalagi kiai yang zaman ini. Oh, kiai ini enggak, padahal Anda pondok berapa tahun enggak pernah pondok, tapi seneng ngomentari ulama. Kenapa? Adabnya enggak ada. Ilmunya hasil dari ngumpulkan saja. Karena itulah Nabi bersabda, innamal ilmu bita'allum. Ilmu yang benar itu dicapai dengan belajar. Arti belajar ada yang mengarahkannya. Orang minum obat tanpa anjuran dokter bisa kena sakit, bukan tambah sembuh. Harus ada anjuran dokternya. Kenapa? Karena yang mengerti apa dosisnya, oh ini terlalu kuat, ini segini aja, itu dokter. Sama, seseorang yang belajar ilmu tanpa dari guru tambah repot. Yang ada malah dia tambah banyak salahnya daripada benarnya. Yang ngatur nggak ada. Karena dari sinilah sahabat itu, ya, ini mereka kalau kita perhatikan bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau sudah berwudu, sahabat ini rebutan air bekas wudu Nabi. Jadi air wudu Nabi itu gak ada jatuh ke tangan, semuanya ke tangan sahabat. Ada yang diusapkan wajahnya, ke tangannya. Kenapa? Karena tahu ini manusia yang sempurna. Nabi kalau bicara, sahabat tuh nggak ada yang mengangkat gini, semuanya gini. Sampai kata para sahabat yang menceritakan keadaan sahabat depan Nabi, ka'anna fi ru'usi muftahir. Seakan-akan di kepala mereka ada burung, takut burung terbang, diam saja. Ini ada sahabat. Ini ada sahabat. Berikutnya setelah mereka kepada para tabi'in. Para tabi'in bagaimana adab mereka dengan para sahabat. Disebutkan Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau itu kalau sudah membaca hadis, ya, sebelum baca hadis itu mandi dulu. Mandi, pakai pakaian yang agung, memakai minyak harum, baru nyampaikan hadis. Kenapa? Menghormati hadis Nabi. Bahkan Imam Malik itu di Madinah, karena ada jasad Nabi di Madinah, beliau nggak pernah naik kendaraan, nggak pernah naik unta, kuda, nggak pernah. Kemana-mana jalan kaki. Bahkan nggak pakai sandal. Kenapa? Malu menginjakkan kaki dengan sandal di tanah yang di situ ada Nabi Muhammad. Ini adab, Pak. Yang orang dulu itu lebih banyak adabnya daripada ilmunya. Padahal ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi. Nah, beda dengan sekarang. Karena itulah disebutkan ketika orang dulu itu belajar nggak pakai kelas, nggak pakai bangku, kayak gini model. Ketika dimunculkan kelas, maka yang dituju bukan ilmu lagi, nilai. Yang penting naik kelas, baru saya nggak naik kelas, karena tujuannya bukan ilmu lagi, kelas. Muncul ijazah, ya yang dicari ijazah. Guru ngasih dia nilai jelek, dimusuhin guru itu. Kalau bisa digebosin motornya. Dia nggak peduli berkah apa enggak, karena yang dia cari bukan ilmu, yang dia cari yang penting lulus komplot. Gara-gara guru ini nih, saya dapat nilai buruk, dibenci gurunya. Apa yang dia cari? Yang dia cari nilai. Itu loh, sehingga hati-hati zaman sekarang mulai bergeser orang belajar. Ya, anak-anak yang di sekolah itu mulai bergeser. Yang dicari bukan ilmu lagi, tapi yang cari nilai. Padahal ilmu itu ya harus dibarengi dengan adab. Adab sudah hilang. Bahkan sebagian guru kalau negur murid, gurunya yang disalahkan. Kenapa? Karena jiwa pendidik ya itu mau nggak mau harus negur ketika melihat murid itu salah. Tapi ketika negur dianggap killer, dianggap ini. Nah ini mulai bergeser. Kayaknya guru yang pengen selamat daripada kena kasus didimin aja anak melanggar. Bergeser, pendidik gua ada, pendidik nggak ada.
Nah, dari sini para sahabat itu haram mencacinya. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah ada nas untuk diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam ini mengejek sahabat ini berarti dia merobohkan Islam dari pangkal. Kalau orang ya mengkritik sahabat, maka seakan-akan dia akan meragukan berarti ilmu yang saya dapat ini bagaimana nasibnya. Kalau yang membawa ilmu ini dari Nabi adalah sahabat. Ya, sahabat sudah dicaci, sudah sahabat ini diragukan validasinya, maka dipastikan ilmu yang lain akan tergeser. Itulah diantara misi orang-orang yang membenci Islam, agar kita ini dibuat buram, dibuat benci dengan pangkalnya ilmu. Siapa? Para ulama. Sehingga kalau sudah orang meragukan ulama, dia nggak percaya lagi ulama. Kalau nggak percaya ulama, maka kemana dia akan bertanya ilmu, ke siapa? Yang ada malah seperti hewan. Sini masing-masing mengatakan laulal ulama lakan naskal bahaim. Kalau bukan karena ulama yang menjelaskan ilmu dan adab, maka manusia nggak jauh beda dengan hewan. Apa hidupnya cuma untuk mencukupi perut dan farjinya. Untuk apa hidupnya? Untuk biar makan. Belajar lama-lama tujuannya apa? Untuk dapat gaji banyak, untuk makan juga intinya. Kalau memang nggak ada ulama seperti itu hidup dia, kaya iya, tapi tujuan apa dia? Untuk makan, selesai. Sehingga dia hidup untuk makan. Tapi ketika ada ulama, dia duduk dengan ulama, dikasih pengetahuan, pengertian. Hidup Anda bukan untuk di alam ini, tapi untuk alam akhirat. Anda diciptakan untuk ibadah, baru dia ngerti, oh berarti ini tujuan saya hidup. Nggak kayak hewan lagi. Bedanya kita dengan hewan cuma satu, tujuan hidup. Macan itu ketika anak sudah bisa berdiri berlari, dia ajari berburu. Tujuannya apa? Untuk dia bisa lanjut hidup. Gitu. Sama dengan orang tua yang fokusnya, ya Pak, anak saya ini kalau dia sudah dewasa bisa nyari duit sendiri, bisa makan, bisa ini, sukses, tanpa mikir ya apa nanti habis meninggal, nggak mikir itu. Yang penting dia sukses hidup, itu aja. Nggak jauh beda dengan macan tadi yang ngajari anaknya mencari hewan buruan, nggak jauh beda. Bedanya yang ini pakai gigit, yang ini pakai ilmu. Tapi ilmu apa? Ilmu nyari dunia, ilmu akhirat kosong. Nah ini penting. Sehingga dalam hal tersebut harus kita sadar butuhnya manusia itu pada ulama, butuhnya mereka kepada orang yang bisa memberitahu mereka tujuan hidup mereka. Kemudian diantara kemaksiatan lidah adalah syahadatul zur, kesaksian palsu. Ya, hati-hati. Nah, ini biasanya yang bergelut di dalam pengadilan. Ya, termasuk mama pengacara. Saya nggak bilang pengacara itu jahat, tidak. Tapi kalau pengacara membela yang bayar, hati-hati. Ya, hakim membela yang bayar, hati-hati. Ya, belajar lama-lama hanya untuk itu percuma. Ya, sehingga dalam hal ini kalau sudah orang nyari makan itu dengan cara demikian, maka pas yang benar nggak bisa bayar, yang salah bisa bayar, dia milih sini. Maka muncul syahadatul zur, kesaksian palsu. Kenapa orang mau saksi palsu? Bisa jadi karena ekonomi, bisa jadi karena ancaman, tapi itu semua alasan yang tidak dibenarkan. Yang tidak dibenarkan. Ya, sehingga sebagaimana diharamkannya orang bersaksi palsu, juga wajib orang yang mengerti kejadian asli untuk bersaksi yang benar. Wajib bagi orang yang mengerti kejadian asli untuk bersaksi yang benar. Nggak boleh dia menyembunyikan kesaksiannya. Kenapa? Ada yang terdolimi di sini.
Ada yang terzalimi di sini, ya. Sehingga Nabi SAW ketika beliau menyebutkan dosa-dosa besar, itu sahabat yang merawikan Nabi waktu masih duduk santai gini. Tapi waktu menyebutkan satu zur, beliau langsung duduk tegak. Ketahuilah, kesaksian palsu ini bahaya. Saking bahayanya sampai sebagian ulama mengatakan itu bisa mencabut keimanan. Ya, bisa mencabut keimanan. Nah, ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Dan saksi palsu ini jelas pakai lidah, pakai lisan. Ini kebohongan, tapi kebohongan yang menyebabkan orang bisa terjerumus ke penjara padahal dia nggak salah apa-apa. Kebohongan yang menyebabkan orang terdolimi, teraniaya, padahal dia nggak salah. Ini berat. Bohong sendiri itu dosa. Kalau sudah bohong menyangkut hak orang, ini lebih berat, Pak. Hati-hati. Hati-hati ya. Termasuk juga ya di dalam pencoblosan. Nah, ngitungnya disalahgunakan. Dia saksi di situ. Ya sudah, ini pengen ini dimenangkan, ini harus menang nih. Nah, ini hati-hati. 5 tahun dia menanggung dosa. Kalau memang ini orang harusnya nggak kepilih, tapi dia pilih. Hati-hati, ya. Kemudian wal khulfu fil wa'd idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulf. Termasuk maksiat lidah adalah melanggar, mengingkari janji. Kalau dia sudah berjanji tapi niat di hati, nanti nggak akan saya turuti, saya ingkari. Ya, ini biasanya ya pada calon-calon pemimpin, ya, calon pemimpin yang senang berjanji. Ini dosanya di sini. Saya Ustaz kalau nggak berjanji, nggak mau patuh, itu nggak percaya saya, harus janji. Janji yang seperti ini hati-hati. Bahkan Nabi SAW bersabda, ayatul munafik salasa. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzib, kalau bicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, kalau dia diberi amanah dia khianat. Ini kalau ada pemimpin model ini, dia 3 ciri munafik lengkap. Dia bohong, berjanji nggak ditepati, dia dapat amanah, khianat lagi. 3 lengkap itu. Naudzubillah. Ciri munafik lengkap pada orang yang demikian. Tapi subhanallah ya, masyarakat sekarang justru yang seperti itu yang hal yang wajar diangkat. Kalau jujur nggak mungkin keangkat, nggak bisa. Nah, ini sudah naudzubillah. Ya, jangan sampai itu terjadi di negara kita. Jadi dalam hal ini yang dosa itu janjinya. Janji tapi dia niat nggak akan menepati. Jadi situ saja. Siapa kalau saya cuma bilang insya Allah, nah ini, ya insya Allah itu bukan janji, jadi tidak masalah. Artinya gini, kalau ada udzur, ya saya nggak hadir. Kalau nggak ada udzur, saya hadir, itu insya Allah. Ya, nggak apa-apa, karena bukan janji dia. Tapi dengan syarat ada niat hadir. Kalau dia bilang ya insya Allah ada niat hadir, selama di dalam acara itu gak ada kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan gak boleh dia itu hadir. Bahkan janji yang kalau menepati janji itu Anda bermaksiat, wajib melanggar janji itu, wajib, ya, bukan suatu yang diharuskan. Kenapa? Karena janjinya isinya maksiat. Nggak boleh Anda tepati, ya. Contoh, kalau kamu menang, saya akan bantu. Ya, menang. Pas menangnya ini menang dolim, dengan cara dolim, haram membantu. Walaupun sudah janji.
Karena saya akan bantu dia kalau menangnya dengan cara adil, saya bantu. Ini dolim, nggak bisa saya. Yang seperti ini nggak termasuk melanggar janji yang dosa. Ini melanggar janji yang wajib, ya, wajib melanggarnya. Kemudian diantara maksiat lidah adalah matlul ghani, menunda-nundanya orang yang mampu bayar utang. Ayo Pak, sudah jatuh tempo ini, tar dulu, sing belum ada. Padahal ada, hukumnya haram. Ucapan dia belum ada, hukumnya haram. Padahal dia mampu. Dalam hadis Nabi bersabda, matlul ghani dzulmun. Menunda-nundanya orang yang ghani, yang mampu, bukan fakir. Kalau orang fakir sudah jatuh tempo, maka wajib bagi yang menghutangi untuk memberi tenggat waktu. Allah berfirman, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu dalam keadaan sempit, maka tunggulah, kasihlah tenggat waktu ila maisarah, sampai dia mudah membayarnya. Tapi kalau orang yang berhutang ini mampu bayar, artinya mampu bayar ini apa Ustaz? Pertama, dia ada uang. Yang kedua, dia punya barang, ya, yang bisa dijual untuk membayar, itu masuk mampu. Tapi dia nggak mau bayar, atau berhutang cuma niat di hati nggak bayar, atau berhutang niat kalau mampu ya bayar, nggak mampu ya sudah saya kabur. Ini haram. Hati-hati, orang yang hutang model ini dosa. Kalau mampu ya saya bayar, nggak mampu saya nggak mau bayar. Orang yang berhutang harus ada niat, saya wajib membayarnya, baru boleh dia hutang. Kalau dia kayak tadi, ya kalau bisa bayar-bayar, nggak bisa nggak apa-apa, nggak boleh dia berhutang haram. Ya. Nah kemudian menunda-nundanya orang yang mampu bayar, ini kezaliman. Ya, bahkan disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, hukumnya dosa besar ini. Ya. Adapun kalau dia ini menolak bayar sekali dua kali karena memang tidak menunda, hukumnya tidak sampai dosa, tidak, karena memang nggak ada. Dan ini tempatnya kapan dia dianggap dosa, kalau dia ditagih. Kalau nggak ditagih sama orangnya, walaupun sudah jatuh tempo, ya itu tidak termasuk maksiat. Karena itulah kalau ada orang mengutang sama Anda, kalau sudah waktu jatuhnya tagih, jangan Anda biar yang dosa dia. Ya dia nggak dosa, Anda nggak nagih. Tagih dia. Kalau dia ditagih terus dia nggak mau bayar, ada dua kemungkinan. Dia bisa mampu bayar atau enggak. Dia nggak mampu bayar, maka dia nggak dosa. Dia mampu bayar tapi menunda, dia dosa. Nah, di sini penting untuk mengingatkan orang yang berhutang. Ya. Kemudian diantara maksiat lidah adalah syatm. Ya, syatm ini adalah merendahkan orang di depannya. Ya, merendahkan orang di depannya, mengejek, menyebutkan aibnya. Nah, ini hukumnya haram. Kenapa? Karena sesuatu yang nggak bisa dia rubah. Apa itu? Wajahnya, warna kulitnya, ya, tinggi apa pendeknya, ini itu sesuatu yang sudah dari Allah Ta'ala, sesuatu yang nggak bisa dia rubah, jangan dia ejek, jangan diejek. Kalau Anda ejek, Anda mengejek yang menciptakan. Seseorang ketika mengejek buatan orang, yang terluka yang membuat. Ada teman bikin kursi, tahu-tahu kursi itu Anda ejek, wah kurang ini, yang sakit yang bikin. Sama ketika kita mengejek makhluk Allah, maka Anda telah mengejek Allah Ta'ala dalam ciptaannya. Hati-hati.
Sampai ke hewan pun nggak boleh. Ada seseorang yang dia ini di rumahnya ada kecoa, dia bilang, apa gunanya Allah kecoa ini? Nggak bisa dimakan, faedahnya nggak ada. Sambil ngomel, apa gunanya kecoa? Subhanallah. Beberapa waktu kemudian dia sakit parah, obat abun nggak bisa. Hanya ada orang yang ngasih tahu obat sampean ini, ya, itu ada liurnya kecoa diminum, liurnya. Oh, baru dia berubah, ada faedah kecoa. Hati-hati, jangan meremehkan makhluk Allah. Bisa jadi hal itu menjadi sial Anda. Sama dengan orang mengejek ahli maksiat, jangan. Kalau dia mau milih, dia nggak mau maksiat. Kalau dia mau milih, siapa yang mau milih masuk neraka? Nggak ada. Nggak ada yang milih masuk neraka. Siapa yang mau milih masuk neraka? Tapi dia wajib tobat. Anda yang melihat, adabnya apa? Doakan dia dapat hidayah. Disebutkan di dalam suatu hadis, man ayyara akhahu bi'aibin. Barang siapa yang mengejek saudaranya dengan suatu aib, suatu cacat, lam yamut hatta ya'mal bih. Yang mengejek gak mungkin meninggal kecuali mengamalkan seperti yang diamalkan oleh yang diejek. Ngejek orang dengan minum khamr, judi, dia gak akan meninggal kecuali judi dulu. Ini sudah menjadi hukum Rasulullah. Karena itulah jangan mengejek ahli maksiat, khawatir Anda kena imbasnya. Ya apa adab kita melihat orang maksiat? Doakan dapat hidayah, doakan dia diberi taubat, selesai. Kalau dia tahu, dia nangis itu, dia nangis. Tapi ya apa lagi? Namanya yang memberi hidayah itu Allah Ta'ala. Tapi nggak boleh ahli maksiat ini sudah takdir usaha, nggak boleh, karena dia punya ikhtiar. Tapi untuk orang lain yang memandang dia nggak boleh mengejek orang ahli maksiat itu. Kenapa? Khawatir dia melakukan seperti yang dia lakukan. Ini adabnya kalau kita lihat ahli maksiat seperti itu. Apalagi urusan yang nggak bisa dia rubah, fisiknya, ya, fakirnya, nggak bisa dia rubah itu. Sehingga jangan ngejek di situ, hati-hati. Itu namanya syatm. Ya, wasab, sab ini mencaci, ya. Aslinya orang yang dicaci itu dapat manfaat banyak dari yang mencaci. Pertama, dengan ada orang yang mencaci Anda bisa tahu aib Anda. Oh, berarti kurang saya di sini, ya. Orang kalau nggak ada yang mencaci, dia merasa sempurna. Dan merasa sempurna itu aib. Merasa diri nggak ada cacat itu aib. Ketika ada orang yang mencaci, oh saya baru tahu saya ini, baru tahu. Bisa dia dapat untuk memperbaikinya, dia bisa. Yang kedua, ya, dosa dia pindah kepada yang mencaci. Dosa dia, ya, dosa orang yang dicaci ini pindah kepada yang mencaci. Itulah disebutkan dalam suatu hadis, ma min ahadin musibah bi madlamatin fasabara illa zdada izzan indallah. Tidak ada seseorang pun yang dia dianiaya, dizalimi, tapi dia sabar, nggak membalas, kecuali Allah beri dia tambahan kemuliaan, tambah mulia dia. Kalau Imam Syafi'i itu mengibaratkan kayu gaharu. Kayu gaharu itu sudah wangi, dibakar tambah harum. Kayu gaharu itu sudah harum, Pak. Sampean bakar tambah harum. Itulah mukmin. Semakin dia dikompori, dicaci, tambah memaafkan. Nah, ini kemuliaan orang mukmin seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, ketika ada orang mengejek engkau, itu dia punya wadah penuh kotoran, mau mau diberikan kepada wadah engkau. Kalau engkau membuka, menerima,
Ya, dengan cara engkau membalas, dia tepuk tangan. Oh, berarti kotor juga sama dengan saya. Kepancing dia. Tapi kalau Anda diam, nggak menjawab, bahkan mendoakan dia tambah sakit hati. Itulah ciri-ciri orang, ya, kalau dia mengejek, diemin aja. Dia akan tambah sakit. Kalau Anda ejek, bales, dia senang. Kenapa? Kepancing sudah. Kotoran yang saya punya, dia terima juga. Sama-sama kotor, ya. Ya. Disebutkan di antara akhlak dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, itu Imam Zainal Abidin As-Sajjad, yang waktu itu beliau lagi santai di rumah dengan keluarganya, datang orang tahu-tahu tanpa salam ngejek beliau habis-habisan di depan anak istri. Dia tenang. Selesai, beliau mengatakan, wahai fulan, apa yang kamu tahu itu baru sedikit. Alhamdulillah kamu baru tahu sedikit. Padahal saya banyak airnya masih. Langsung orang itu keluar tanpa salam. Sang anak akhirnya tanya, wahai ayah, kenapa gak dibales? Kata beliau, apakah kakekmu pernah ngajari engkau balas? Apakah Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Rasulullah pernah ngajari balas? Katanya sudah. Kita nggak bisa balas orang. Bahkan disebutkan, ucapan beliau mengatakan, kullun yukhriju ma'iddah. Setiap wadah itu mengeluarkan isinya. Minyak harum, walaupun buruk, yang keluar wangi terus. Tong sampah walaupun dihias, yang keluar bau busuk. Artinya apa? Orang kalau baik gak bisa keluar buruk, yang terucap yang baik-baik aja. Sehingga orang baik itu walaupun diejek gak keluar ejekan, yang keluar doa, yang keluar pemaafan. Itu orang baik. Tapi kalau orang buruk, diejek dikit langsung keluar banyak, dipancing dikit keluar semua. Istilahnya kebun binatang di absen itu, ini di absen semua, padahal yang keluar sedikit. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Isinya memang sudah buruk. Tinggal kita, ya, apakah kita ini kategori botol minyak harum, apa tong sampah, itu aja. Kalau kita yang kedua, maka bertobat, ya, kosongkan itu dari pendengaran Anda, karena biasanya hati itu isinya hati tergantung yang dilihat dan didengar. Anak-anak itu kenapa ngomong macam-macam? Karena sering lihat yang ngomong macam-macam, terekam di sini. Ya, sehingga dalam hal ini jaga hati dengan menjaga pandangan dan menjaga pendengaran. Wala'an, melaknat, ini juga gak boleh. Ya, melaknat ini, ya, bahkan kepada hewan pun gak boleh melaknat. Pada hewan pun gak boleh. Kenapa? Karena Tuhannya hewan benci Anda melaknat. Pencipta hewan ini, yaitu Allah Ta'ala, benci Anda melaknat. Jangan melaknat. Ya, kadang-kadang kita ngomelin batu, ngomelin ini, gak usah. Hati-hati, semua benda itu ada tasbihnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih memuji Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian gak paham tasbih mereka. Itu aja. Kita gak paham tasbih mereka. Bisa jadi batu lebih banyak dzikirnya daripada kita. Sebab dalam Al-Quran ketika menyebutkan macam-macam batu, surah Al-Baqarah, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang menggelinding sendiri karena takut kepada Allah. Batu takut kepada Allah. Siapa yang mengatakan? Allah Ta'ala yang bilang. Ada batu yang takut kepada Allah. Ada yang pecah sendiri, keluar air dari dalamnya. Menunjukkan semua benda, hewan kah, benda mati kah, itu ada manfaat, ada hikmahnya. Ya, bahkan disebutkan Nabi ketika di Madinah mengatakan, aku masih ingat
di salah satu jalan di Mekah itu ada batu, setiap aku lewat dia mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu ini tiap aku lewat jalan itu dia bilang Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini batu, Pak. Bagaimana kita diciptakan sebagai makhluk paling mulia, itu manusia. Ini harus lebih banyak daripada syukurnya, dengan cara menjaga anggota badan kita dari maksiat. Ya. Nah, dikatakan di sini waqala Rasulullah al-mu'min laisa bil'an. Orang beriman itu bukan ahli laknat. Orang beriman itu nggak senang melaknat orang, melaknat hewan nggak senang. Bahkan maaf, Nabi itu ya saking mulianya akhlaknya, seekor anjing pun nggak pernah dianjing-anjingin oleh Nabi. Kita teman dianjing-anjingin, manusia dianjing-anjingin. Nabi itu seekor anjing nggak pernah Nabi bilang anjing lu, nggak pernah. Apalagi manusia, Pak. Ini sesama manusia di kalangan kucing lah, macam-macam. Ini bagaimana akhlak yang demikian? Ya. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis yang lain, Nabi bersabda, "Wala la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala bi jahannam." Jangan kalian saling melaknat dengan ucapan laknat Allah untuk dia, hati-hati. Nggak boleh orang melaknat orang yang belum tentu masuk neraka selamanya, walaupun orang kafir. Contoh ini Netanyahu. Laknat Netanyahu nggak boleh. Kenapa? Dia masih hidup. Belum tentu dia meninggal kufur. Siapa yang menjamin dia meninggal kufur? Bisa jadi dia syahadat sebelum terakhir. Jangan dilaknat. Laknat pekerjaannya silahkan, tapi orangnya jangan, karena belum tahu. Abu Lahab silahkan karena sudah meninggal kufur. Abu Jahal silahkan, tapi itu pun nggak ada gunanya. Laknat Anda nggak membuat dia tambah sekali neraka, nggak nambah itu, bahkan ngotorin lidah kita. Betul. Yang sudah berlalu selesai, nggak usah lagi Anda ejek. Tapi yang masih hidup jangan diejek. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhirnya dia. Kita nggak tahu akhirnya dia kayak apa. Sehingga dalam hal ini kata Nabi, jangan saling melaknat dengan kalimat laknatullah atau semoga Allah memurkai dia, jangan, tidak boleh. Kalau doa yang baik aja. Bahkan di antara pesan para masyayikh kita, jangan kita itu melaknat pemimpin walaupun dolim. Ya, jangan menyumpahi pemimpin walaupun dolim. Kenapa? Kalau Anda sumpahin kabul, dia jadi buruk. Buruknya dia, sengsaranya rakyat. Buruknya pemimpin, rakyatnya sengsara. Berarti Anda seakan-akan bikin Anda sengsara sendiri. Doakan dia jadi baik. Kalau kebaikannya pemimpin, Anda jadi nyaman, makmur. Jadi kalau ada pemimpin dolim, jangan ditambah dilaknat, jangan. Doakan dengan kebaikan agar dia jadi baik, karena Allah Maha merubah. Allah Maha merubah. Rasulullah yang berfayakun pasti berubah, Pak. Ya. Dan itu dengan banyak didoakan. Wal istihza bil muslim, ya. Juga nggak boleh juga dengan istihza, mengejek orang muslim. Wa kullu kalamin mu'dillahu, dan semua ucapan yang menyakiti muslim, ya, itu tidak dibolehkan. Dan ini babnya sangat banyak. Intinya kalau memang tidak bisa, kurangin Anda bergaul. Karena kalau sudah bergaul terlalu nyaman, akhirnya mudah ngejek, mudah menyindir, menyinggung, nyakitin hati, mudah itu. Sekali dua kali marah, akhirnya terbiasa. Terbiasa, hati-hati, di sisi Allah tetap itu. Dosanya tetap gak berubah. Ya, dari sini mengapa para orang-orang soleh lebih mengutamakan khumul, gak banyak bergaul kecuali urgen.
Kenapa? Khawatir haknya manusia itu repot. Haknya manusia repot. Kalau haknya Allah, Allah Maha Pengampun. Hanya manusia, sulit manusia memaafkan kecuali dia minta pahala Anda atau memberi dosa dia ke Anda. Itu repotnya manusia, Pak. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan daripada kajian tentang maksiat lidah untuk yang akan datang insya Allah. Ya. Sebagai pada majelis, ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Dibagi sholawatnya itu dibagi. Ya, dan baca sholawat ya, daful bala. Fadil habibina syabina Muhammad SAW Nabi Hasan bin Bahrun wa rasulihi furu ya Allah ya fadil ahya ya rahmat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah. Salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa auladana wa aqribana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa asdiqa'ana wa jiranana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa mazari'ana wa makatibana wa jami'a mahallatina wa amwalina min syarri zalzalatil ardi wa harakatiha wa min syarril amtar wal riyah was sawa'iq wa ghayriha ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والعاهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والحرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله
محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يا ربنا تقبلنا برنا berasna ke duit ake kamu majilu mahadi barakai nabi wali. Allahumma ya rabbana tubana labirana berasna ke duit ake kamu majilu mahadi barakai nabi wali. Allahumma ya rabbana tubana labirana berasna ke duit ake kamu majilu mahadi barakai nabi wali. Allahumma ya rabbana tubana berasna ke duit ake kamu majilu mahadi barakai nabi wali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طالباتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي بعد الحب وآله وصحبه عدد ضجف صحبه والحمد لله في البدء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته